Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Danda Bayu Saputra dengan NIM 245116046 dari Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Perdana Mandiri Purwakarta. Pada video ini saya akan menjelaskan materi terkait auditing 1 yang akan mencangkup 4 materi utama, yaitu definisi auditing, profesi akuntan publik dan standar audit, bukti audit, hingga proses audit dimulai dari penerimaan klien hingga pelaporannya. Yang pertama, mari kita bahas apa itu auditing. Menurut Alvin Arens, auditing adalah evaluasi dan akumulasi bukti terkait informasi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan guna melaporkan hasilnya kepada pengguna yang berkepentingan. Nah, dari definisi tersebut, seorang auditor harus punya 2 syarat utama. Yang pertama yaitu kompeten, yang artinya auditor harus paham aturan dan punya keahlian yang cukup. Yang kedua yaitu independen, yaitu auditor tidak boleh memihak kepada siapapun agar hasilnya tetap objektif. Selain itu, ada 3 jenis audit. Yang pertama yaitu audit laporan keuangan, yaitu audit yang memeriksa kewajaran laporan keuangan. Yang kedua yaitu audit ketaatan, yaitu audit untuk mengecek apakah perusahaan tersebut sudah taat pada aturan yang berlaku. Lalu yang ketiga yaitu audit operasional, yaitu audit yang menilai efisiensi dan efektivitas operasi suatu perusahaan. Materi kedua yaitu kita akan membahas profesi akuntan publik dan standar audit yang berlaku di Indonesia. Akuntan publik adalah profesi yang bertugas memberikan jasa audit secara independen kepada kliennya. Mereka bekerja di kantor akuntan publik atau yang biasa disebut dengan KAP. Di Indonesia, profesi ini diatur dan diawasi oleh IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, IAPI ini menerbitkan SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik, yaitu kumpulan aturan dan pedoman teknis yang diwajibkan diikuti oleh setiap akuntan publik dalam menjalankan tugasnya. Di dalam SPAP ini terdapat standar audit atau SA yang mengatur bagaimana audit harus dilaksanakan. Standar ini mencakup 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu standar umum yang menyangkut kompetensi dan independensi auditor. Yang kedua yaitu standar pekerjaan lapangan, yaitu yang mengatur bagaimana bukti dikumpulkan di lapangan. Yang terakhir yaitu standar pelaporan, yaitu yang mengatur bagaimana hasil audit ini dilaporkan. Dari sisi struktur organisasi, sebuah KAP biasanya terdiri dari 4 tingkatan. Yang pertama itu ada partner sebagai penanggung jawab penuh, lalu manajer, kemudian auditor senior, dan yang terakhir yaitu auditor junior yang bertugas di lapangan. Selanjutnya ada bukti audit. Dalam proses audit, auditor perlu mengumpulkan bukti audit, yaitu informasi yang digunakan untuk menilai kewajaran laporan keuangan dari klien. Adapun jenis-jenis bukti audit, yang pertama yaitu pemeriksaan fisik, yaitu menghitung atau memeriksa langsung aset, misalnya dari kas atau persediaan. Yang kedua ada konfirmasi, yaitu meminta konfirmasi tertulis dari pihak ketiga, misalnya konfirmasi saldo dari bank. Yang ketiga itu dokumentasi, yaitu memeriksa dokumen atau catatan milik klien. Yang keempat yaitu prosedur analitis, yaitu membandingkan data klien dengan data sebelumnya atau rata-rata industri. Yang kelima yaitu ada tanya jawab, yaitu wawancara dengan manajemen atau karyawan dari klien. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ada observasi, yaitu mengamati langsung kegiatan atau proses kerja klien. Materi terakhir yaitu ada proses audit. Bagaimana sih proses audit berjalan dari awal sampai selesai? Proses audit ini terbagi menjadi 4 tahap utama, yaitu penerimaan perikatan audit, perencanaan audit, pelaksanaan pengujian audit, dan pelaporan audit. Tahap pertama yaitu penerimaan klien. Di tahap ini, auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan klien lama. Auditor perlu mengevaluasi integritas manajemen dan pada akhirnya membuat surat perikatan audit sebagai tanda kesepakatan resmi antara auditor dan klien. Tahap kedua yaitu perencanaan audit. Setelah
perikatan disetujui, auditor melakukan riset untuk memahami bisnis dan industri klien, melakukan prosedur analitis awal, menentukan risiko audit, yang terakhir yaitu memahami struktur pengendalian internal klien. Tahap ketiga yaitu pelaksanaan pengujian. Di tahap ini, auditor melakukan pengujian analitik, yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian dilakukan untuk memverifikasi efektivitas pengendalian internal klien, sementara pengujian substantif bertujuan untuk menentukan kesalahan yang langsung berpengaruh pada laporan keuangan. Tahap keempat atau tahap terakhir yaitu pelaporan audit. Tahap terakhir ini adalah tahap pelaporan di mana auditor meringkas hasil pengujian dan kesimpulannya, lalu menerbitkan laporan audit. Laporan ini berisi opini auditor, yaitu apakah laporan keuangan klien sudah disajikan secara wajar atau belum. Baik, itu tadi penjelasan mengenai materi auditing, dimulai dari definisi, profesi akuntan publik, bukti audit, hingga proses audit secara keseluruhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.